Halo anak kelas 2, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan bersama-sama kembali melanjutkan kegiatan mewarnai kita ya, menggunakan pensil warna. Kita akan kembali mewarnai gambar Elia yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi ya. Pastikan kegiatan minggu lalu sudah kalian kerjakan dengan baik. Dan sekarang pastikan juga pensil warna sudah kalian siapkan, sudah kalian runcingkan semua, sehingga kegiatan hari ini bisa kita lakukan dengan baik dan lancar. Pastikan juga kalian kerjakan gambar ini dengan maksimal ya. Kita harus bersyukur Tuhan sudah berikan kita semua peralatan, kesempatan untuk belajar. Jadi jangan sia-siakan semua itu ya. Pastikan kalian melakukan semua kegiatannya dengan baik untuk ungkapan syukur kita pada Tuhan. Juga selain itu, nanti gambar yang kalian kerjakan saat ini itu akan kita gunakan dalam pelajaran agama nanti ya. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh sambil belajar tentang tokoh Elia yang nanti akan kalian pelajari dalam pelajaran agama nanti bersama Miss Anne ya. Jadi di sini kita akan kerjakan pewarnaan gambarnya dengan baik untuk mendukung kegiatan kalian nanti saat belajar tokoh Elia bersama Miss Anne nanti ya. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu, minta bimbingan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk melanjutkan kegiatan mewarnai kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap warna yang boleh kami nikmati setiap hari di sekitar kami, warna-warna yang begitu indah yang Tuhan ciptakan dan Tuhan izinkan kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk peralatan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Izinkan kami boleh menggunakan peralatan ini dengan baik sebagai ungkapan syukur kami, sehingga kami boleh menghasilkan satu karya yang indah, satu pewarnaan yang baik yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita akan langsung kerjakan saja dan kita akan lanjutkan kegiatan mewarnai kita. Pastikan kalian saksikan video tutorialnya, kalian perhatikan semua instruksinya dari awal sampai akhir dengan teliti dan dengan baik, sehingga pewarnaan kalian hari ini boleh selesai dengan maksimal dan bisa semakin indah gambar yang kalian punya untuk nanti kita pakai belajar agama bersama Miss Anne nanti ya. Lakukan kegiatan hari ini dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk hari ini kita akan mewarnai bagian tanah dan juga bebatuan yang ada di bawah ini ya. Kalian bisa menggunakan warna yang minggu lalu sudah kita gunakan untuk mewarnai bebatuan di atas ini, atau bisa juga menggunakan warna yang berbeda ya. Dan warnanya juga tidak harus sama dengan yang Mr. Heru gunakan. Kalian boleh menggunakan jenis warna yang berbeda, namun kalian perlu perhatikan teknik pewarnaannya ya, terutama gradasi warnanya. Kalian perhatikan baik-baik. Pastikan pensil warna kalian sudah diruncingkan juga sehingga pewarnaan ini bisa semakin rapi ya. Mulai dari bagian ini, dari bawah tebal, kemudian ke samping, di samping masih tebal, dan mulai ke atas warna mulai ditipiskan ya. Jadi pensilnya tidak ditekan terlalu keras sehingga hasil warna tipis bisa kita dapatkan. Ke atas makin tipis, boleh sambil diputar-putar seperti ini. Tetap pastikan warna kalian rapat ya, menutup penuh area yang kita warnai. Bagian yang lain sama caranya.
mulai dari bawah dulu dan sedikit ke samping, baik samping yang sebelah kanan maupun samping yang sebelah kiri, sedikit, kemudian ke atas makin tipis. Jadi yang kita buat tebal adalah bagian bawah, agak ke samping naik sedikit, dan bagian atasnya semakin tipis. Kita lanjutkan di bagian belakang tokoh Elia ini, masih menggunakan warna yang sama, atau boleh juga kalian ganti warna yang lain juga boleh, misalnya abu-abu atau warna coklat yang agak berbeda. Teknik perwarnaannya masih hampir sama, mulai dari bagian bawah dulu, kemudian di sela-sela tangan gambar tokoh Elianya ini tebal, kemudian ke atas sedikit agak tipis. Jika yang kita warnai adalah bentuk bebatuan yang agak besar, bisa saja divariasikan gradasinya. Selain bagian bawah yang gelap, mungkin di bagian tengah-tengah ada gelap sedikit seperti yang ada di atas ini ya. Untuk bagian bebatuan yang lain, yang di bawahnya, kemudian di bagian bawah-bawah ini, teknik pewarnaannya hampir sama dengan yang baru saja kita lakukan ya. Bisa menggunakan warna yang sama atau yang berbeda, namun teknik pewarnaannya kurang lebih sama ya.
Kemudian bagian bawah di sela-sela batu ini kita bisa padukan dengan warna hijau ya. Misalnya seperti ini. Dari bawah tebal dulu ya. Kemudian sampai agak tengah, ke atas makin tipis. Untuk variasi warnanya ya. Semakin tipis. Usahakan warnanya tetap rapat ya. Tebal ataupun tipis, pastikan pewarnaannya benar-benar rapat dan menutup area yang kita warnai. Bisa juga kalian padukan dengan gradasi hijau yang berbeda juga boleh, atau satu warna saja juga boleh ya. Dan di area bawah pun juga sama ya, kita bisa padukan dengan warna hijau. Untuk gradasinya juga boleh divariasi. Misalnya ini di bawah batu kita buat gelap, seolah-olah ini bayangan dari bebatuan di atasnya ya. Kemudian ke area bawah dan ke kanan semakin tipis. Seakan-akan di area yang tipis ini adalah yang terkena cahaya ya. Jadi makin tipis. Seperti ini. Jadi akhirnya muncul variasi baru dalam pewarnaan kita. Di area ini juga sama. Boleh pakai hijau yang sama atau dipadukan dengan hijau yang berbeda lagi juga boleh. Misalnya seperti ini. Kemudian di bawah kaki tokoh Elia ini adalah rumput-rumput, kita bisa coret-coretkan gini ya. Variasi pewarnaan lagi, bisa dipadukan dengan hijau yang lain dengan cara dicoret-coretkan. Muncul variasi dalam pewarnaan lagi ya. Ada yang digosok-gosok, ada yang dicoret-coretkan untuk menciptakan kesan rumput-rumput. Kita bisa padukan lagi dengan hijau yang berbeda lagi.
Kemudian di tengah ini juga ada rimbunan semak-semak. Kita gradasi dari sini tebal dulu, agak tebal, boleh agak diputar-putar tapi rapat. Kemudian ke atas makin tipis, semakin tipis. Ini juga dari tebal ke atas makin tipis. Boleh divariasi dengan coretan-coretan gini di ujung-ujungnya. Kemudian dari sini kita variasi dengan hijau yang berbeda. Caranya sama, dari tebal, bagian yang menempel ke jubah ini dibuat agak tebal, kemudian bawahnya, kemudian ke atas makin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Ini juga bawahnya buat tebal dulu, ke atas makin tipis. Bisa dicampur dengan hijau yang lebih muda, boleh untuk variasinya. Sama seperti yang sebelumnya, kita boleh berikan variasi coretan pendek-pendek di ujung-ujungnya seperti ini. Berikutnya kita akan warnai bagian air ini ya. Ini adalah air, ini adalah tepian sungai sesuai dengan cerita di dalam Alkitab ya. Saat itu Elia berada di seberang sungai atau di tepian sungai ya. Dan pewarnaan airnya caranya seperti ini ya. Di bagian tepi-tepinya ini kan kita warnai tipis dengan menggunakan warna yang sama yang kita gunakan untuk mewarnai bebatuan ini. Jadi seolah-olah di bagian tepinya ini ada bayangan ya, bayangan dari bebatuan yang ada di pinggir sungai ya. Jadi tipis saja, tipis namun rapat ya, tipis. Kemudian kita gradasi semakin tipis semakin hilang ya. Mungkin ada sedikit yang agak tebal, boleh untuk variasinya seperti bayangan. Makin tipis. Kemudian boleh dipadukan dengan hijau. Karena di atasnya ini ada pepohonan, bisa saja di sini ada, kita campur sedikit hijau tipis-tipis. Seperti ini. Bagian-bagian tertentu saja, tidak usah semuanya. Kemudian di sini sekitarnya masih menggunakan warna yang sama dengan bebatuannya, namun tipis, dan kita acak. Dan yang garis ini biarin tetap putih saja. Jadi seperti gelombang air, di situ biarkan tetap putih, tidak usah diwarnai. Yang kita warnai yang bagian sekitarnya seperti ini, pelan-pelan, kemudian tipis. Sini juga diacak ya, jadi tidak semuanya merata, diacak sedikit-sedikit, ada warna coklatnya sedikit. Di sini juga ya, di bagian bawah ini juga kita berikan warna tipis coklat atau warna yang sama dengan warna yang kalian gunakan untuk mewarnai tepian sungainya.
Jika sudah seperti ini, sisanya kita akan warnai menggunakan warna yang kita pakai untuk mewarnai bagian langitnya ya. Jika langitnya warnanya oranye, maka sisa-sisa di bagian air ini kita warnai dengan warna oranye tipis ya. Atau jika kalian warna langitnya menggunakan warna yang lain, berarti di bagian air ini gunakan warna yang sama ya, yang kalian pakai untuk mewarnai bagian langitnya. Tipis-tipis saja, dan ada bagian tertentu yang tetap putih, tidak apa-apa, untuk memunculkan kesan kilauan di permukaan air ya, seperti ini. Di bagian tengah-tengah boleh ditambahkan sedikit juga agak tebal, coklatnya juga tidak apa-apa untuk variasinya. Kemudian digradasi ke arah tipis. Baik anak-anak, untuk hari ini kita mewarnai bagian bawah gambar Elia ini ya. Kemudian untuk tokoh Elianya dan juga gambar burungnya, kita akan mewarnainya pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi hari ini pastikan kalian selesaikan tahapan seperti yang Mister tunjukkan dalam video tutorial ini. Kalian warnai serapi mungkin dan perhatikan teknik pewarnaannya ya. Walaupun jenis warnanya tidak harus sama, namun perhatikan teknik pewarnaannya, pewarnaan gradasinya. Kalian perhatikan baik-baik teknik-teknik yang Mister Heru tunjukkan dalam video ini ya. Setelah ini silakan kalian foto hasil karya kalian hari ini, kalian foto hasil kegiatan kalian ini, kemudian kalian upload dengan cara seperti yang kalian lakukan ketika mengumpulkan hasil karya sebelumnya ya. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan kita, silahkan kalian boleh berdoa masing-masing untuk mengakhiri aktivitas kita hari ini. Bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sehingga kita boleh menyelesaikan kegiatan berkreasi kita hari ini dengan baik dan lancar. Simpan kembali peralatan kalian dengan baik, juga gambar kalian ini, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan lagi. Kita bisa menyelesaikan gambar kita ini pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati.